Hei, nenek tua miskin, di sini bukan tempat ngemis. Saya cuma ingin berobat, Nak. Kau pikir ini rumah sakit nenek moyang loh? Di sini gak nerima BPJS. Kalau gak punya uang, pulang saja dan tunggu mati di rumah. Ya Allah, begini rasanya jadi orang miskin. Untuk berobat saja dipersulit. Halo sahabatku semua, bayangkan seorang nenek tua dengan wajah yang terlihat lelah, tubuhnya gemetar dan pakaian sedikit lusuh, datang ke sebuah rumah sakit untuk berobat dengan kartu BPJS-nya. Namun alih-alih diberi pertolongan, ia justru dihina, diteriaki, lalu diusir dengan kata-kata paling menusuk hati. Kau pikir ini rumah sakit nenek moyang loh? Di sini gak nerima BPJS. Kalau gak punya uang, pulang saja dan tunggu mati di rumah. Dua satpam menarik lengannya dengan paksa dan tanpa belas kasih. Sementara nenek tua itu hanya bisa menahan tangis dan berkata lirih bahwa ia hanya ingin berobat. Ya Allah, begini rasanya jadi orang miskin. Untuk berobat saja dipersulit. Tak ada yang peduli, tak ada yang membela. Tapi siapa sangka, nenek tua yang mereka abaikan itu justru menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang seluruh rumah sakit dan mengubah nasib semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa nenek tua miskin itu? Simak kisahnya sampai akhir. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya doakan semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezekinya dilapangkan, selalu diberi kesehatan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik, memantulkan cahaya lembut pada dinding kaca rumah sakit Harapan Sejahtera. Tempat itu biasanya menjadi simbol pelayanan terbaik, tempat di mana banyak orang percaya mereka akan disambut dengan senyum ramah dan tangan profesional. Namun ada sesuatu yang berbeda di hari itu. Udara terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Di pintu masuk, seorang nenek tua berjalan perlahan. Langkahnya kecil dan penuh hati-hati. Seakan setiap gerakan membawa rasa sakit yang sudah lama bersarang di tubuhnya. Namanya Ibu Marni, wanita berusia 60 tahun yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap kota. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, warnanya kusam, dan kainnya menua seperti pemiliknya. Tangannya bergetar pelan saat memegang kartu BPJS yang sudah mulai memudar tintanya. Ia menunduk sedikit, berharap tidak banyak orang memperhatikannya. Tapi harapan itu segera runtuh ketika beberapa mata memandang ke arahnya dengan rasa heran. Ada pula yang memandang dengan rasa jijik. Ibu Marni tetap melangkah, mencoba menenangkan dirinya. Ia hanya ingin memeriksakan kolesterol dan asam urat yang semakin membuat kakinya terasa seperti ditarik dari dalam. Setibanya di meja pelayanan, Ibu Marni tersenyum kecil. Senyum itu tipis, namun penuh harapan. Di balik meja, berdiri seorang wanita muda, mengenakan seragam perawat putih yang rapi. Rambutnya disanggul ketat, wajahnya cantik, namun sorot matanya tajam dan tinggi. Namanya Tia, perawat berusia 27 tahun yang dikenal karena kefasihannya bekerja, tapi juga karena mulutnya yang sering menyakiti hati pasien yang dianggapnya tidak selevel. Tia menatap Ibu Marni dari atas hingga bawah. Tatapannya memeriksa seperti menilai sebuah barang layak jual atau tidak. Ibu Marni merapatkan kartu BPJS ke dadanya, mencoba menjelaskan dengan suara pelan. "Nak, saya ingin periksa. Kaki saya makin sakit, kepala sering berputar. Saya butuh obat, saya tidak punya tempat lain selain di sini." Tia tertawa kecil, bukan tawa ramah melainkan tawa merendahkan. Ia mendekatkan wajahnya sedikit dan berkata dengan nada marah yang mencabik hati, "Kau pikir ini rumah sakit nenek moyang lo? Di sini nggak nerima BPJS. Kalau nggak punya uang, pulang saja dan tunggu mati di rumah." Beberapa orang yang berada di ruang itu terkejut, namun tidak ada yang berani bersuara. Dua satpam yang berdiri di dekat pintu langsung menghampiri. Mereka sebenarnya tampak ragu, tapi tatapan Tia yang penuh tekanan membuat mereka tidak bisa menolak.
Satpam pertama memegang lengan kiri Ibu Marni. Satpam kedua memegang lengan kanannya. Gerakan mereka tidak kasar, tapi tetap membuat tubuh ringkih itu terpaksa bergerak mundur. Ibu Marni menangis pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Hanya bahunya yang bergetar. Ia berusaha menjelaskan. Suaranya pecah dan lemah. "Nak, saya datang karena ingin sembuh. Saya tidak minta apa-apa, hanya ingin diperiksa. Begini rasanya jadi orang miskin. Untuk berobat saja dipersulit." Dia memutar bola matanya, seolah lelah melihat kemiskinan. Bahkan saat Ibu Marni dibawa keluar, dia masih sempat menunjuk seorang kakek yang menunggu di kursi antrian. "Loh, ini lagi. Layanan BPJS. Bawa pulang saja mereka. Jangan penuh-penuh di sini." Suara sombong itu menusuk ruang tunggu. Beberapa pasien yang memakai BPJS menunduk, takut terkena hinaan berikutnya. Di luar gedung, Ibu Marni berdiri diam. Satpam melepaskan pegangannya, tapi tubuhnya masih gemetar. Ia menatap kartu BPJS di tangannya. Hujan air mata menetes dan jatuh di permukaan kartu itu. Dunia terasa mengecil, seolah tidak ada tempat lain yang mau menerimanya. Namun ada sesuatu yang berbeda di mata Ibu Marni saat ia mengangkat wajahnya. Tangisnya tidak lagi hanya tangis kesedihan. Ada sesuatu yang tersembunyi, seperti luka lama yang tidak hanya berasal dari penyakitan tubuh. Seperti ada kebenaran yang ia cari. Ia melihat ke arah pintu rumah sakit. Dari kejauhan, ia menyaksikan Tia kembali menolak dua pasien lansia lain yang memakai BPJS. Tia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip penghinaan. Saat itu, sesak di dada Ibu Marni berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang membuat udara di sekitar rumah sakit seperti berubah perlahan. Dan itu baru permulaan dari kekacauan yang akan mengguncang seluruh rumah sakit Harapan Sejahtera. Angin siang membawa aroma obat yang samar ketika Ibu Marni berdiri di luar gedung rumah sakit Harapan Sejahtera. Air mata masih membasahi pipinya, namun tatapannya tidak lagi serapuh tadi. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tumbuh dari luka yang ia terima. Ia berdiri cukup lama, menyaksikan pintu otomatis terbuka dan tertutup, membawa masuk dan keluar pasien yang datang dengan harapan berbeda-beda. Seorang petugas kebersihan yang melihat Ibu Marni sempat berhenti dan bertanya dengan nada pelan. "Ibu tidak apa-apa." Ibu Marni tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya sedikit lelah." Petugas itu tampak ingin membantu, tetapi panggilan dari radio kecil di pinggangnya membuat ia harus kembali bekerja. Ibu Marni kembali sendiri, berdiri diam sambil memegang kartu BPJS di dadanya. Lalu ia berjalan perlahan ke arah taman kecil di samping gedung rumah sakit. Tempat itu sepi, hanya ada tiupan angin yang menyentuh dedaunan. Dari tempatnya berdiri, ia masih bisa melihat pintu utama rumah sakit. Pintu yang barusan mengusirnya dari harapan. Pintu yang seharusnya menjadi gerbang bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Namun bagi Ibu Marni, pintu itu berubah menjadi batas antara hidup penuh perjuangan dan kenyataan pahit tentang bagaimana dunia memandang manusia berdasarkan penampilan. Sementara itu, di dalam gedung rumah sakit, Tia kembali ke meja pelayanan. Ada yang mengusap dahi, ada pula yang menatap lantai seperti kehilangan kepercayaan diri. Mereka berbisik satu sama lain, takut diperlakukan seperti tadi. Seorang nenek berambut putih pelan bertanya, "Nak, apakah benar kami harus pulang? Kami sudah menunggu dari pagi." Tia menatap nenek itu dengan tatapan dingin. "Iya,
Tidak ada pelayanan BPJS hari ini. Silakan pulang. Seorang kakek pria yang duduk di sebelah nenek itu mencoba membela diri. Kami hanya ingin dapat obat, nak. Tolonglah, sakit saya kumat sejak 2 hari. Tia menunjuk wajah kakek itu dengan nada kasar. Kalau sakitmu parah, bayar dokter spesialis, bukan BPJS. Kalau nggak punya uang, pulang, jangan bikin penuh ruang tunggu. Ruangan itu seketika sunyi. Suara langkah kaki dokter yang lewat pun terasa seperti gema. Seakan semua orang menahan napas agar tidak menarik perhatian Tia lagi. Sementara itu, satpam yang tadi menyeret Ibu Marni berdiri di salah satu sudut. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya. Tadi rasanya saya salah, Pak. Nenek itu seperti bukan orang sembarangan. Entah kenapa saya merasa begitu. Temannya menjawab pelan. Saya juga merasa ada yang aneh. Tapi Tia itu terlalu galak. Kalau kita bantah, bisa dipindahkan tugas. Mereka berdua terdiam. Tidak ada yang punya keberanian untuk melawan. Di luar, Ibu Marni duduk di bangku taman sambil memandang langit. Cahaya matahari yang tertutup gedung tinggi membuat wajahnya samar oleh bayangan. Ia mengusap air matanya dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Ternyata benar. Semua yang mereka laporkan benar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Suara dalam dadanya berbicara pelan, seolah menjawab segala rasa sakit yang ia tahan. Baiklah, kalau begitu, ia berdiri perlahan lalu berjalan menuju gerbang rumah sakit. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang tahu bahwa langkah kecil wanita itu akan mengubah seluruh hari di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Masuk ke siang hari, suasana rumah sakit mendadak berubah. Komputer di ruang administrasi mulai mengeluarkan peringatan. Layar berkedip. Data pasien tidak bisa dibuka. Perawat panik. Dokter gelisah. Jadwal operasi menghilang dari sistem. Pintu otomatis tidak bisa dibuka kecuali secara manual. Seorang dokter berteriak kepada staf IT. Apa yang terjadi dengan sistem kita? Semua terblokir. Staf IT menjawab cepat. Kami sedang cari sumbernya, Dok. Tidak ada tanda peretasan dari luar. Semua sistem terkunci dari dalam. Kepala keamanan datang tergesa. Cek semua rekaman kamera. Lihat apakah ada orang mencurigakan. Instruksi itu segera dilaksanakan. Namun mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa jawabannya bukan pada sistem yang rusak, tapi pada seseorang yang mereka anggap tidak berharga di pagi itu. Dan ketika rekaman itu diputar, semuanya akan berubah. Ruang kontrol keamanan berada di lantai 2, tepat di area yang jarang dilewati pengunjung. Hari itu, ruangan itu terasa lebih sesak dari biasanya. Beberapa jam lalu, muncul di layar. Ibu Marni tampak melangkah perlahan menuju meja pelayanan. Semua orang di ruangan kontrol menatap layar tanpa berkedip. Tidak ada satupun suara selain dengungan mesin pendingin ruangan yang menjadi latar belakang. Rekaman menampilkan Tia yang langsung berdiri dan memandang nenek itu dengan sorot mata merendahkan. Kepala keamanan menghela napas panjang. Perbesar suara. Begitu volume dinaikkan, kata-kata Tia terdengar dengan jelas, menusuk udara ruangan seperti belati yang dilemparkan. Kau pikir ini rumah sakit nenek moyang lo? Di sini nggak nerima BPJS. Kalau nggak punya uang, pulang saja dan tunggu mati di rumah. Beberapa staf menutup mulut mereka, tidak percaya apa yang mereka dengar. Seorang perawat muda yang ikut berdiri di pojok ruangan meneteskan air mata kecil. Staf IT yang duduk di kursi depan berbisik, "Astaga, sampai segitunya." Rekaman terus berjalan. 2 satpam muncul dan memegang lengan Ibu Marni.
Satpam itu tampak gelisah melihat rekaman mereka sendiri. Wajah mereka berubah pucat, seperti menelan sesuatu yang pahit. "Nak, saya hanya ingin berobat. Kaki saya sakit. Begini rasanya jadi orang miskin. Untuk berobat saja dipersulit." Suara nenek itu terdengar jelas. Kepala keamanan memejamkan mata sejenak. Ia menunjuk layar dan berkata, pelan, "Lihat ini baik-baik. Ini bukan hanya kesalahan prosedur, ini penghinaan." Rekaman berlanjut menunjukkan pasien lanjut usia lain yang juga ditolak Tia. Semua kata-kata kasar Tia terekam jelas, tidak ada yang bisa dibantah. Suasana ruangan berubah menjadi berat dan menekan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Direktur operasional masuk, wajahnya memerah menahan emosi. Ia dikenal sebagai sosok bijak yang jarang marah. Namun hari itu, aura tubuhnya seolah menyimpan badai yang ditahan paksa. "Apa kalian sudah menemukan penyebab kerusakan sistem?" tanyanya dengan napas berat. Staf IT menggeleng. "Tidak ada serangan dari luar, Pak. Tidak ada virus, tidak ada akses ilegal. Semua ini terjadi dari kontrol internal. Seolah sistem sengaja menghentikan dirinya sendiri." Direktur mendekat ke layar. Saat melihat rekaman Tia mengusir pasien lanjut usia, tubuhnya menegang. "Putar bagian sebelumnya, saya ingin lihat dari awal." Rekaman kembali diputar. Direktur menatap tanpa berkedip. Setiap kata Tia, setiap gerakan tangan satpam, setiap linangan air mata Ibu Marni, semuanya seperti menghantam dadanya satu persatu. Ia menunduk, menahan rasa marah yang mendidih di tubuhnya. Ketika rekaman selesai, direktur berkata dengan suara lirih namun penuh ketegasan, "Panggil semua kepala bagian. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi." Salah satu staf keamanan memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar, "Pak, apakah nenek itu sudah ditemukan? Apakah beliau baik-baik saja?" Direktur tidak langsung menjawab. Ia menatap layar terakhir yang memperlihatkan Ibu Marni berjalan menyendiri keluar pintu rumah sakit. Tia yang sedang berdiri di meja pelayanan mulai merasakan tekanan aneh. Ia melihat para dokter berkumpul di lorong dengan wajah gelisah. Ruangan IT bolak-balik didatangi kepala bagian. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak ia mengerti, namun membuat dadanya terasa sesak. Apa yang terjadi sih? Ribut sekali hari ini, gumam Tia sambil merapikan rambutnya. Seorang perawat lain berkata dengan suara terburu-buru, "Sistem rusak, semua terblokir, rumah sakit lumpuh total." Tia mengangkat alis. Masa rusak segitunya? Apa IT kita bodoh atau gimana? Perawat itu balik menatap. Wajahnya pucat. "Tia, kepala direktur sedang marah besar. Mereka sedang cek semua rekaman CCTV." Tia menahan napas sejenak. Untuk apa rekaman? Tidak ada jawaban. Hanya tatapan ngeri yang membuat jantung Tia berdegup lebih cepat. Dan di ruangan kontrol, direktur akhirnya berkata, dengan suara yang menjadi awal dari badai besar, "Kita sudah cukup melihat rekaman ini. Sekarang saatnya kita mencari nenek itu." Di depan Rumah Sakit Harapan Sejahtera, suasana mulai terasa aneh. Pintu otomatis yang sering terbuka dengan suara lembut kini bergerak tersendat. Beberapa pasien mulai bertanya-tanya kenapa antrean tidak bergerak. Para dokter yang biasanya berjalan cepat tanpa hambatan kini tampak bolak-balik mencoba meminta bantuan pada staf IT yang terlihat semakin panik. Namun jauh dari keributan itu, Ibu Marni berjalan pelan menyusuri trotoar. Langkahnya kecil, tubuhnya tampak rapuh, tetapi ada ketegasan yang tersembunyi di balik setiap gerakan.
Ia memegang kartu BPJS yang sudah kusam. Jari-jarinya tidak lagi gemetar seperti tadi. Ada keheningan yang tumbuh dari hatinya, keheningan yang tidak dimengerti siapapun. Ia berhenti di bawah pohon besar, tidak jauh dari gerbang. Akar pohon itu muncul di permukaan tanah, seperti memeluk bumi dengan erat. Ibu Marni menyentuh batang pohon itu, seolah menarik kekuatan dari alam. Aku sudah melihat cukup banyak, bisiknya pelan. Ia menatap bangunan rumah sakit itu lama, matanya tidak lagi sekedar melihat bangunan megah. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, kenangan, luka lama, pengorbanan yang tidak pernah diketahui banyak orang. Sementara itu, suasana di ruang IT semakin panas. Kabel-kabel berserakan di lantai. Monitor-monitor menampilkan tanda kesalahan yang sama. Staf IT mencoba berbagai cara untuk membuka data, namun tidak ada yang berhasil. Kepala keamanan menatap layar besar yang menampilkan rekaman Ibu Marni untuk kesekian kalinya. Ia akhirnya menghela napas panjang. Saya merasa kita sudah berbuat kesalahan besar, katanya berat. Direktur operasional berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang, tetapi bukan hanya karena kerusakan sistem. Ada sesuatu yang jauh lebih penting di pikirannya. Kalian semua, ujar direktur dengan suara tajam. Nenek itu bukan orang biasa. Kalian harus tahu itu. Ruangan menjadi sangat hening. Bahkan, dengungan mesin pendingin udara terasa seperti suara yang mengganggu. Salah satu
besar. Ucapnya pelan namun berdentum kuat di dalam ruangan. Tidak ada satupun yang menjawab. Semua tahu, ini bukan sekadar kerusakan sistem. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Kepala perawat mencoba membuka suara. Pak, mengenai rekaman tadi, apakah benar nenek itu? Direktur mengangguk pelan. Benar, beliau bukan orang sembarangan. Beliau bukan pengemis seperti yang dilihat staf kita. Dan kalian harus mengerti, apa yang kalian lihat tadi baru sebagian kecil dari kebenaran. Kepala keuangan mencondongkan badan. Pak, apa hubungan beliau dengan rumah sakit ini? Direktur menarik napas panjang, seakan menahan sesuatu yang selama ini tidak ingin ia ceritakan. Suaranya menurun ketika ia berkata, tanpa beliau, rumah sakit ini tidak akan berdiri. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Kepala perawat menutup mulutnya. Kepala lab hampir menjatuhkan pulpen dari tangannya. Kepala keamanan menunduk dalam, merasa kesalahannya semakin berat. Salah satu dokter senior bertanya dengan suara lirih, Pak, siapa sebenarnya beliau? Direktur tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju jendela besar, memandang halaman rumah sakit yang kini terlihat kacau. Ia menatap gedung itu seolah melihat masa lalu yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Beliau adalah orang yang menyerahkan tanahnya untuk rumah sakit ini, ujar direktur dengan suara yang nyaris terputus. Beliau membangun yayasan kecil yang dulu tidak terlihat oleh siapapun. Beliau membayar dokter pertama kami ketika rumah sakit ini belum dikenal. Beliau menyumbang seluruh uang pensiunnya untuk memastikan Rumah Sakit Harapan Sejahtera tidak hanya menjadi tempat untuk orang kaya, tetapi menjadi tempat bagi siapapun yang butuh pertolongan. Beberapa orang menahan napas. Kata-kata itu menembus seperti angin dingin yang mengiris kulit. Nama beliau tidak tercantum di papan pendiri, lanjut direktur. Karena beliau yang meminta begitu. Beliau tidak ingin dikenal. Beliau hanya ingin melihat rumah sakit ini benar-benar membantu banyak orang. Kepala perawat gemetar. Dan kita memperlakukannya begitu buruk. Direktur menatapnya tajam. Bukan kita, tapi sebagian dari kita. Dan itu sudah cukup untuk menjatuhkan seluruh nilai rumah sakit ini. Suasana ruang rapat semakin menyesakan. Tia berdiri di luar pintu, tubuhnya membeku. Ia datang diam-diam, berniat mencari tahu apa yang terjadi. Namun, apa yang ia dengar baru beberapa detik ini sudah membuat lututnya melemah. Tanah, rumah sakit, uang pensiun, nenek itu, ia memegang dinding, berusaha tetap berdiri. Suara direktur terus terdengar dari balik pintu. Beliau datang ke rumah sakit ini hari ini untuk memeriksa laporan yang sudah lama beliau terima. Laporan tentang penolakan pasien BPJS yang dilakukan staf kita. Laporan tentang perlakuan buruk kepada pasien lanjut usia. Dan tampaknya laporan itu benar. Kepala keamanan berkata pelan, Pak, kami tidak menyangka beliau datang dengan penyamaran seperti itu. Direktur mengangguk. Beliau ingin tahu apa yang terjadi ketika ia bukan siapa-siapa. Ketika ia tidak dikenal. Ketika ia terlihat seperti orang miskin yang tersesat. Dan kita gagal.
pertama menunjukkan Ibu Marni berjalan menuju taman. Rekaman kedua menunjukkan ia berhenti di bawah pohon besar. Rekaman ketiga tiba-tiba berhenti. Layar menjadi gelap selama 5 detik. Lalu kembali normal tanpa menunjukkan apapun. Staf IT berkata gugup, "Pak, tidak ada rekaman hilang hari ini. Sistem mencatat semuanya berjalan normal. Tapi bagian ini terhenti sendiri." Direktur mengangguk pelan. "Saya mengerti." Kepala keamanan menatap direktur dengan bingung. "Pak, apa itu berarti beliau yang mematikan kamera?" Direktur tidak menjawab. Ia menatap layar lama, lalu berkata, pelan, "Beliau punya cara yang tidak kita mengerti." Ruangan tenggelam dalam diam. Di lobi rumah sakit, seorang dokter senior berdiri sambil melihat kerumunan pasien yang mulai tidak sabar. Ia menahan dahi dengan tangannya. "Ini buruk sekali," gumamnya. Seorang perawat mendekat. "Dok, apa sebaiknya kita tutup pendaftaran dulu?" Dokter itu menggeleng keras. "Tidak, kita tidak boleh menolak pasien. Kita harus cari cara lain." Namun suara itu tidak membuat keadaan lebih baik. Pasien yang menunggu semakin gelisah. Beberapa mulai mengomel. Ada yang memaksa masuk ke ruang perawat. Ada yang bertanya keras mengapa sistem tidak kunjung pulih. Di tengah keributan itu, seorang pasien berbisik pada istrinya. "Rumah sakit sebesar ini kok bisa lumpuh? Ada apa sebenarnya?" Bisikan-bisikan itu menyebar cepat. Sebagian mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerusakan teknis. Sementara itu, Tia berjalan menuju kamar mandi staf. Langkahnya goyah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. "Kau bodoh, Tia," bisiknya dengan suara pecah. "Kau benar-benar bodoh." Air matanya jatuh, namun ia cepat mengusapnya. Ia tidak terbiasa menunjukkan kelemahan. Namun hari ini, semuanya berubah. Dalam pantulan cermin, ia melihat bayangan dirinya yang selama ini ia banggakan. Perawat muda yang percaya diri, dihormati sebagian staf, dan disegani banyak pasien. Tapi kini wajah itu tampak asing, seperti seseorang yang baru ia kenali sebagai penyebab masalah besar. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Perawat lain masuk dan menatap Tia dengan hati-hati. "Tia, direktur mencari semua staf pelayanan. Kau harus ikut." Tia menutup matanya sejenak. "Baik, aku akan datang." Namun ketika ia membuka mata, pantulan dirinya tampak lebih pucat. Ia merasakan bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Di luar, matahari mulai turun perlahan. Sementara itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera, tempat yang dahulu dibangun dari niat suci, kini berdiri bagaikan kapal yang tertabrak gelombang besar. Dan semua itu dimulai dari langkah seorang nenek tua yang tidak dipandang siapapun. Ruang rapat di lantai 4 kembali dibuka. Lampu yang biasanya menyala terang tampak sedikit lebih redup, seolah ikut menahan napas menunggu keputusan penting. Para kepala bagian sudah duduk rapi, namun kali ini mereka tidak berani saling menatap. Suasana terasa berat seperti langit yang penuh awan gelap sebelum hujan deras turun. Direktur operasional berdiri di depan ruangan. Di sampingnya berdiri kepala keamanan dan kepala IT. Mereka tampak serius dan pucat, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengguncang hati mereka. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Tia masuk dengan langkah kecil, wajah menunduk dalam. Perawat lain berdiri di belakangnya, sama-sama gugup. Mereka semua tahu bahwa apapun yang akan disampaikan direktur tidak bakal ringan. Direktur melihat semua orang sudah hadir, lalu menghela napas panjang. "Kita akan membahas 2 hal," ucapnya. Sistem rumah sakit yang lumpuh dan perlakuan terhadap pasien yang seharusnya tidak terjadi. Semua orang menahan napas. Kepala IT maju 1 langkah. "Sistem tidak rusak, Pak. Tidak ada serangan, tidak ada file hilang. Semua berjalan normal. Sampai titik tertentu." Direktur mengangguk. Titik tertentu itu adalah saat seorang nenek tua memakai kartu BPJS, masuk lewat pintu depan, dan ditolak dengan cara yang tidak pantas. Tia menutup matanya. Tubuhnya gemetar. Direktur menatap Tia sebentar,
lalu kembali melihat seluruh ruangan. Saya ingin kalian semua melihat rekaman ini lagi. Kali ini, bukan untuk mencari siapa salah, tapi untuk melihat apa yang sudah kita lakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Kepala IT menyalakan layar besar. Rekaman diputar dari awal. Suara Tia terdengar jelas ketika berkata, "Kau pikir ini rumah sakit nenek moyang lo?" Ruangan bergemuruh dengan rasa malu. Beberapa perawat menutup mulutnya. Dokter senior menunduk dalam. Ketika 2 satpam menyeret Ibu Marni, direktur memalingkan wajah. "Cukup," katanya tegas. Layar dimatikan. Tidak ada suara. Ruangan seperti kehilangan oksigen. Direktur berjalan pelan ke depan meja. Tangannya bergetar sedikit. "Saya akan katakan kebenaran yang belum kalian tahu," ucapnya. "Wanita yang kalian lihat tadi bukan pasien biasa." Beberapa kepala terangkat cepat, mata membesar. Direktur melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Beliau adalah orang yang memberikan tanah rumah sakit ini. Beliau yang menyumbangkan alat pertama kita. Beliau yang diam-diam membayar dokter saat rumah sakit ini hampir bangkrut. Beliau adalah alasan kenapa kalian semua punya pekerjaan hari ini." Tia menutup wajahnya. Suaranya pecah pelan. "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Direktur menatapnya tajam. "Dan itulah masalahnya. Kau tidak tahu, karena kau tidak peduli." Tia terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kepala bagian pelayanan ikut bicara. "Pak, apakah benar beliau menyamar?" Direktur mengangguk. "Benar. Beliau ingin melihat bagaimana staf memperlakukan pasien yang tidak memiliki uang. Beliau mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa banyak lansia ditolak ketika memakai BPJS. Beliau ingin tahu kebenarannya." Ia menatap seluruh ruangan. Dan hari ini, semuanya terbukti. Suasana berubah menjadi sunyi yang menekan. Tidak ada yang berani menggeser kursi atau mengambil napas dalam. Kepala keamanan berkata dengan suara rendah, "Pak, kami masih belum menemukan beliau. Rekaman dari taman berhenti sendiri. Tidak ada jejak." Direktur menatapnya lama. "Saya tahu beliau tidak jauh. Beliau hanya ingin kita melihat diri kita dulu sebelum beliau muncul." Beberapa orang saling berpandangan. Kata-kata itu terasa seperti teka-teki. Direktur menatap seluruh staf pelayanan, termasuk Tia. "Kita harus memperbaiki diri, bukan karena beliau pendiri rumah sakit ini, tetapi karena kita telah melupakan untuk apa rumah sakit ini dibangun." Seseorang dari bagian administrasi bertanya pelan, "Pak, apa tindakan yang akan kita ambil?" Direktur mengangkat map di tangannya. "Kita akan meninjau ulang seluruh staf. Siapapun yang terbukti menolak pasien, meremehkan lansia, atau menolak BPJS, akan kita pindahkan ke cabang terpencil." Semua mata langsung tertuju pada Tia. Tia menggigit bibirnya kuat-kuat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Saya mohon maaf," ucapnya dengan suara pecah. "Saya tidak menyangka. Saya benar-benar tidak tahu." Direktur menggeleng pelan. "Maaf bukan cukup. Perubahan harus nyata." Tia terisak. "Saya akan menerima apapun. Saya hanya berharap bisa memperbaiki kesalahan saya." Direktur menatapnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ada marah, ada kecewa, namun juga ada belas kasihan yang tersirat. "Kau akan mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Tapi bukan di sini." Ruangan kembali hening. Di luar ruang rapat, koridor mulai sepi. Pasien sudah diarahkan pulang sementara sampai sistem pulih. Sebagian staf berjalan dengan kepala tertunduk, membawa rasa malu yang masih menggantung. Namun seseorang berjalan berbeda dari yang lain. Seorang wanita tua dengan hijab, coklat halus. Langkahnya ringan, tubuhnya kecil. Tidak ada yang menyadari bahwa ia sedang melewati koridor itu. Perlahan, tenang, seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Saat ia melewati kaca dinding, bayangan dirinya terlihat sangat berbeda dari penampilan lusuh pagi tadi. Kehadirannya seperti bayangan masa lalu,
yang kembali menagih janji. Dan tidak ada yang sadar bahwa mereka hanya tinggal selangkah dari kenyataan besar yang akan mengubah seluruh cerita. Senja menggantung di langit ketika Rumah Sakit Harapan Sejahtera perlahan mereda dari kepanikan. Pasien sudah diarahkan pulang sementara, dan sebagian besar staf masih bergerak dengan langkah berat. Mereka mencoba menata ulang meja, menyalakan komputer yang tetap tidak berfungsi, dan menjaga agar suasana tidak semakin memburuk. Namun ketegangan itu tidak hilang. Ia tetap menggantung seperti awan kelabu di langit yang belum memutuskan apakah akan turun hujan atau tidak. Di lorong panjang lantai pertama, suara tumit sepatu terdengar pelan. Tidak ada yang memperhatikan pada awalnya. Suara itu terlalu lembut, terlalu tenang, berbeda dari hiruk-pikuk yang sejak pagi memenuhi gedung. Namun perlahan, suara itu semakin jelas, ritmenya konsisten, langkah kecil namun tidak ragu. Seorang petugas administrasi yang sedang merapikan map menoleh tanpa sengaja. Matanya melebar, tangan yang memegang map langsung terhenti. "Ibu itu?" bisiknya. Wanita itu memakai hijab coklat yang rapi. Bajunya sederhana namun bersih. Wajahnya lembut, tidak lagi terlihat lusuh seperti pagi tadi. Garis kerut di wajahnya tampak lebih jelas, namun bukan kerutan lelah. Lebih seperti tanda bahwa ia telah menjalani perjalanan panjang. Ibu Marni berjalan melewati lobi dengan langkah perlahan. Tidak tergesa, tidak takut, tidak tampak seperti seseorang yang baru saja diusir dari tempat itu. Justru sebaliknya. Langkahnya terlihat seperti seseorang yang sedang pulang. Petugas administrasi itu berlari
layar komputer yang masih menampilkan pesan kesalahan. Saat rumah sakit ini dibangun, saya meminta seseorang membuat program keamanan tambahan, bukan untuk melindungi dari peretas, tetapi dari kesalahan manusia. Program itu akan mematikan akses ketika rumah sakit melanggar nilai awal didirikannya. Direktur tertegun. Ibu, jadi selama ini Ibu Marni tersenyum tipis. Kalian tidak tahu semuanya tentang rumah sakit ini. Dia menatap Ibu Marni dengan wajah pucat. Jadi semua ini terjadi karena apa yang saya lakukan. Ibu Marni menatapnya hangat namun tegas. Bukan karena satu orang saja, tapi karena budaya sombong yang dibiarkan tumbuh. Sistem hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Dia menangis lagi, namun berbeda dari sebelumnya. Tangisannya tidak lagi panik, tetapi penuh penyesalan yang tulus. Saya benar-benar ingin berubah, Bu, ucap Tia dengan suara parau. Beri saya satu kesempatan. Ibu Marni menatapnya lama sebelum menjawab. Kesempatan selalu ada, tapi tidak ada perubahan tanpa tindakan nyata. Direktur duduk kembali dan berkata, Ibu, jika program ini dikunci karena alasan moral, apakah Ibu tahu bagaimana membukanya kembali? Semua orang menatap Ibu Marni dengan harapan besar. Ibu Marni mengangguk. Saya tahu, tapi sebelum itu saya ingin memastikan bahwa kalian benar-benar memahami pelajaran hari ini. Sistem bisa dibuka kapan saja, tapi hati manusia tidak bisa diperbaiki setiap saat. Direktur menunduk. Kami memahami itu, Ibu. Rumah sakit ini tidak akan bertahan tanpa nilai yang Ibu tanamkan sejak awal. Ibu Marni menghela napas panjang. Kalau begitu, mari kita mulai memperbaikinya. Dia mengangkat wajahnya pelan, masih basah oleh air mata. Ibu, apa yang harus saya lakukan? Ibu Marni berjalan ke arahnya. Ia meletakkan tangan tuanya di atas kepala Tia. Kau akan saya pindahkan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajar. Kau akan bekerja di cabang terpencil, tempat orang-orang tidak peduli bagaimana pakaianmu, tapi hanya peduli bagaimana kau memperlakukan mereka. Tia mengangguk sambil menangis. Saya akan jalani, Bu. Terima kasih. Sudah tidak memalingkan wajah dari saya. Ibu Marni tersenyum kecil. Kita semua pernah jatuh. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit. Ruangan itu akhirnya terasa lebih lega. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena langkah pertama telah diambil. Namun masih ada satu hal penting yang belum mereka sadari. Perubahan besar itu baru akan dimulai ketika pintu sistem dibuka oleh tangan yang membangunnya. Dan hanya Ibu Marni yang tahu bagaimana caranya. Setelah suasana ruang rapat mereda, semua kepala bagian duduk lebih tenang. Meski hati mereka masih berdenyut cepat, kata-kata Ibu Marni barusan mengguncang mereka seperti angin keras yang menerpa rumah rapuh. Mereka menyadari satu hal penting. Rumah Sakit Harapan Sejahtera dibangun dari niat mulia, bukan dari rasa bangga atau posisi. Direktur berdiri menatap Ibu Marni dengan penuh hormat. Ibu, jika Ibu bersedia, kami ingin sistem ini kembali berjalan. Banyak pasien yang menunggu. Ibu Marni seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang ia kenali sejak lama. Program ini tidak bisa dibuka dengan kode, ucapnya lembut. Ia hanya bisa dibuka dengan satu hal. Kepala IT menelan ludah. Apa itu, Bu? Ibu Marni menatap seluruh ruangan. Pengakuan, semua orang menegang. Kata itu jatuh seperti batu di permukaan air yang tenang. Direktur mengernyit. Pengakuan apa, Bu? Sistem ini dibuat untuk memantau nilai. Ketika ia melihat pelanggaran, ia menutup akses. Untuk membukanya kembali, orang yang melanggar harus mengakui kesalahannya. Semua mata perlahan beralih ke satu orang, Tia.
Tia yang sejak tadi duduk memeluk tas kecilnya kini perlahan mengangkat wajah. Air matanya kembali memenuhi mata. Ia seperti seseorang yang berdiri di antara dua tebing, tidak punya tempat untuk lari. Tia mencoba berbicara, namun suaranya patah. Ia menatap layar yang menampilkan sistem terkunci itu, lalu menatap Ibu Marni. Saya sudah meminta maaf, Bu. Ibu Marni mengangguk pelan. Maaf yang kau ucapkan tadi adalah untuk saya. Tapi sistem ini tidak dikunci oleh perlakuanmu kepada saya saja. Ia dikunci oleh keseluruhan perlakuan buruk pada pasien yang kau lakukan selama ini. Tia menutup mulutnya. Bahunya bergetar hebat. Jika kau ingin sistem ini terbuka, lanjut Ibu Marni lembut, kau harus mengakui semuanya. Bukan hanya pada saya, tetapi pada rumah sakit ini. Ruangan itu kembali tenggelam dalam sunyi. Kepala bagian lain saling memandang. Mereka tidak mengira bahwa pembukaan sistem tidak membutuhkan teknisi atau kode rumit, tetapi membutuhkan keberanian untuk jujur. Tia berdiri perlahan, lututnya gemetar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Saya salah. Tidak ada yang bersuara. Semua fokus padanya. Saya sudah lama bersikap buruk pada pasien yang memakai BPJS." Lanjut Tia. "Saya merasa mereka mengganggu. Saya merasa mereka memperlambat pekerjaan saya. Saya meremehkan mereka. Saya menyinggung mereka. Saya mengusir mereka." Air matanya jatuh deras, namun ia terus berbicara. "Saya tidak pernah memikirkan bahwa mereka datang dengan harapan. Saya hanya melihat tampilan mereka. Dan saya salah besar." Ia menunduk, menangis keras. Suaranya pecah setiap kali ia menarik napas. Direktur menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kepala IT perlahan menggeser layar ke arah Tia. "Sentuh tombol ini dan ulangi pengakuanmu. Sistem akan mendeteksinya. Jika pengakuanmu jujur, akses akan terbuka." Tia mengusap wajahnya. Meski tangannya bergetar hebat, ia mendekat ke layar. Jari-jarinya menyentuh tombol kecil, bertuliskan bukan nilai dasar. Layar berubah menjadi putih, menampilkan satu kalimat. "Ucapkan kebenaran." Tia menarik napas panjang. Suaranya lirih, rapuh, namun jujur. "Saya mengakui bahwa saya merendahkan pasien. Saya mengakui bahwa saya tidak melayani dengan hati. Saya mengakui bahwa saya telah melukai banyak orang. Saya bertanggung jawab atas semua itu." Begitu kalimat terakhir selesai diucapkan, layar berkedip. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Semua orang menahan napas. Lalu, sistem berubah menjadi hijau cerah. Akses dibuka. Kepala IT hampir menjatuhkan laptopnya. "Bu, sistem terbuka kembali. Semua fungsi kembali normal. Data pasien muncul. Jadwal operasi kembali." Para kepala bagian saling menghela napas lega. Beberapa menepuk dada. Ada yang meneteskan air mata karena tegangnya hilang. Direktur menunduk dalam di hadapan Ibu Marni. "Terima kasih, Bu. Tanpa Ibu, rumah sakit ini mungkin runtuh hari ini." Ibu Marni tersenyum lembut. "Rumah sakit ini tidak akan runtuh selama kalian ingat nilai awalnya." Tia masih berdiri di depan layar, tak bergerak. Ia menangis, tetapi kali ini ada rasa lega dalam tangisannya. Seakan beban besar yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Ibu Marni mendekatinya, menyentuh bahunya sekali lagi. "Kau sudah memulai langkah pertamamu," katanya. "Sekarang jalani sisanya dengan hati yang baru." Tia mengangguk sambil menahan isak. "Terima kasih, Bu." Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya sejak pagi, seluruh orang merasakan sesuatu yang hilang sejak lama, harapan. Setelah sistem rumah sakit kembali terbuka, suasana di ruang kontrol berubah menjadi hiruk-pikuk lega. Monitor kembali menyala penuh warna. Data pasien mengalir lancar. Pintu otomatis yang sejak tadi tersendat kini bergerak normal. Lampu indikator di seluruh gedung menunjukkan warna hijau stabil. Namun, meski ruangan itu dipenuhi suara keyboard dan napas lega, di lantai 4 suasana tetap berbeda. Ruang rapat masih sunyi. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang ingin meninggalkan ruangan. Semua seakan terpaku oleh momen besar yang baru saja terjadi. Direktur operasional akhirnya angkat bicara.
Ibu Marni, kami berhutang banyak pada ibu. Kami tidak tahu harus mengatakan apa. Ibu Marni tersenyum lembut. Kalian tidak berhutang apa-apa. Yang penting sekarang, kalian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kepala perawat mengangguk cepat. Kami akan memperbaiki seluruh sistem pelayanan. Tidak akan ada lagi pasien yang diperlakukan berbeda berdasarkan kemampuan mereka. Kepala bagian administrasi menimpali, kami akan mengadakan pelatihan ulang untuk semua staf. Nilai-nilai awal rumah sakit ini harus diajarkan kembali. Semua kepala bagian lain ikut menyampaikan komitmen mereka. Namun Ibu Marni tidak menanggapi dengan tepuk tangan atau kata-kata besar. Ia hanya berkata, perubahan yang besar tidak dimulai dari rapat. Perubahan besar dimulai dari pikiran dan tangan kecil yang bekerja dengan hati. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan kembali menunduk. Tia masih berdiri di sisi meja. Wajahnya sembab, matanya merah. Namun tatapannya kini berbeda. Tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ada sesuatu yang baru di sana. Kerendahan hati. Ibu, ucap Tia pelan. Saya akan pergi ke cabang terpencil seperti ibu katakan. Saya ingin belajar ulang bagaimana menjadi perawat. Ibu Marni menatapnya penuh kelembutan. Bagus. Di sana, kau akan melihat banyak hal yang tidak pernah kau lihat di sini. Kau akan melihat orang-orang yang datang jauh dari desa hanya untuk mendapat pertolongan kecil. Kau akan melihat senyum yang lahir dari obat sederhana. Dan kau akan belajar arti pelayanan. Tia menundukkan kepala. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan kedua. Direktur menambahkan, Tia, saya akan proses surat pemindahanmu setelah rapat ini selesai. Kau boleh pulang lebih cepat hari ini untuk menyiapkan diri. Tia mengangguk pelan. Baik, Pak. Beberapa menit kemudian, rapat selesai. Satu persatu, kepala bagian keluar dari ruangan, tetapi tidak satu pun yang lewat tanpa menundukkan kepala pada Ibu Marni. Mereka menghormatinya dengan cara yang sederhana, tapi tulus. Ketika pintu hampir tertutup, hanya 2 orang yang tertinggal di dalam, Direktur Operasional dan Ibu Marni. Direktur duduk perlahan. Bu, saya ingin bicara 4 mata dengan Ibu. Ibu Marni tersenyum. Silakan. Direktur menarik napas panjang, seolah menahan beban yang sudah lama disimpannya. Saya ingat hari ketika rumah sakit ini hampir ditutup. Tidak ada dana, tidak ada dokter yang mau bertahan. Saya masih sangat muda waktu itu, dan ibu datang. Bukan dengan uang berlimpah, tetapi dengan hati yang besar. Ibu Marni tidak menjawab, ia hanya mendengarkan. Direktur melanjutkan, Ibu mengatakan pada saya waktu itu bahwa rumah sakit bukan tempat mencari keuntungan. Rumah sakit adalah tempat melindungi hidup. Saya ingat, Ibu berkata, setiap orang yang datang membawa doa. Mata direktur mulai berkaca-kaca. Dan saya merasa selama beberapa tahun terakhir, kami mulai melupakan hal itu. Ibu Marni menatapnya lembut. Kau tidak lupa, kau hanya terbawa arus. Dunia semakin cepat, tekanan semakin besar, tapi nilai tidak berubah. Direktur mengusap matanya. Saya akan bangun kembali nilai itu, Bu. Saya berjanji. Ibu Marni mengangguk. Aku percaya. Di luar ruangan, Tia berhenti berjalan. Ia merapikan seragamnya karena ingin memberi salam sekali lagi pada Ibu Marni. Namun ketika ia membuka pintu sedikit, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Ibu Marni berdiri di dekat jendela besar. Cahaya sore memantul pada wajahnya, membuatnya terlihat lebih muda, lebih kuat, lebih berwibawa, seperti seseorang yang membawa beban bertahun-tahun, namun tidak pernah patah. Tia melihat direktur menunduk hormat pada Ibu Marni. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan. Bukan seragam yang membuat seseorang dihormati. Bukan posisi, bukan status, tetapi hati yang pernah ia abaikan. Tia menutup pintu perlahan, tidak ingin mengganggu momen itu. Ia berjalan pergi sambil mengusap air matanya.
Namun kali ini, bukan air mata takut, tetapi rasa syukur. Ia berbisik pelan. Saya akan berubah, Bu. Demi rumah sakit ini, demi pasien, demi diri saya sendiri. Di lantai 1, beberapa pasien yang masih menunggu diberitahu bahwa sistem sudah pulih. Seorang nenek berkata sambil tersenyum, "Syukur, aku masih bisa konsultasi hari ini." Seorang kakek menambah, "Semoga pelayanan kembali baik." Rumah sakit ini dulu ramah sekali. Dan tanpa mereka sadari, seseorang yang menjadi penyebab perubahan itu sedang berdiri di lantai atas, menatap seluruh gedung seperti seorang ibu yang memandangi anak-anaknya. Rumah sakit itu hidup kembali, tidak hanya secara sistem, tetapi secara hati. Sejak sistem kembali normal, Rumah Sakit Harapan Sejahtera mulai berdenyut lagi seperti jantung yang baru saja diselamatkan. Pintu otomatis bergerak halus. Nomor antrean muncul kembali di layar. Para dokter memanggil pasien satu persatu. Wajah para lansia
Karena mata yang berani menangis adalah mata yang berani melihat kebenaran. Tia tersenyum samar. Saya akan berangkat besok. Tapi sebelum itu, saya ingin melakukan satu hal. Apa itu? Saya ingin meminta maaf pada beberapa pasien yang dulu pernah saya sakiti. Saya ingin melakukannya sekarang, sebelum terlambat. Ibu Marni tersenyum penuh bangga. Itu langkah yang tepat. Tia menunduk hormat. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Tia tidak merasa kecil di depan Ibu Marni. Ia merasa dibimbing. Di lantai 2, sekelompok pasien lansia duduk di kursi menunggu. Mereka terkejut ketika melihat Tia datang dengan kepala tertunduk. Tia melangkah pelan ke depan mereka. Suaranya lembut, gemetar. Ibu, Bapak, saya ingin meminta maaf. Saya pernah bersikap buruk. Saya mohon ampun pada kalian. Beberapa pasien terdiam. Seorang kakek berkata pelan, "Nak, kami memaafkanmu. Yang penting kau berubah." Tia meneteskan air mata. Terima kasih. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Beberapa pasien tersenyum, meski mata mereka ikut basah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Tia, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal, kedamaian. Di lantai atas, Ibu Marni berdiri di ujung koridor, sambil mengamati semuanya. Ia tidak turun tangan. Ia tidak mengarahkan. Ia hanya mengamati dengan senyum kecil. Karena hari itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera sedang belajar bernafas kembali. Bukan dengan mesin, bukan dengan sistem, tetapi dengan hati. Malam mulai turun di atas Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Lampu-lampu koridor menyala lembut, memberikan cahaya kuning yang hangat, namun tetap menyimpan bayangan panjang di setiap sudut. Suasana mulai tenang, namun bukan sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Di ruang direktur, beberapa kepala bagian berkumpul kembali. Mereka tidak lagi membahas kerusakan sistem atau evaluasi staf. Kini ada hal yang jauh lebih mendalam. Direktur duduk di kursinya, namun tidak bersandar. Ia duduk tegak, seolah sedang menghadapi seseorang yang jauh lebih tinggi dari jabatannya. Ibu Marni berada di kursi tamu, namun kehadirannya justru membuat semua orang merasa seperti sedang belajar. Kepala keuangan membuka pembicaraan pelan. Bu, bolehkah kami bertanya sesuatu yang sejak tadi membuat kami bingung? Ibu Marni tersenyum kecil. Silakan. Kepala keuangan menelan ludah sebelum bertanya. Jika ibu adalah pendiri dan donatur terbesar rumah sakit ini, mengapa ibu datang dengan penampilan lusuh? Mengapa ibu tidak memberitahu identitas ibu sejak awal? Ruangan langsung hening. Ibu Marni menatap satu persatu wajah mereka. Karena jika saya datang dengan pakaian rapi dan nama besar, kalian tidak akan melihat diri kalian sendiri. Semua terdiam. Tidak ada yang berani memotong kalimat itu. Saya ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap tidak berharga. Lanjut Ibu Marni. Bukan bagaimana kalian memperlakukan saya. Kepala perawat mengusap matanya. Bu, kami gagal. Ibu Marni menggeleng pelan. Kalian tidak gagal, kalian hanya lupa. Direktur bertanya dengan suara rendah. Lupa apa, Bu? Lupa bahwa nilai rumah sakit ini bukan dibangun dari bangunan megah, jawabnya. Bukan juga dari dokter-dokter hebat, tetapi dari hati kalian yang melayani. Jika hati itu hilang, rumah sakit ini hanya akan menjadi bangunan tanpa jiwa. Mata beberapa kepala bagian mulai berkaca-kaca. Kepala keamanan berkata, pelan, kami berterima kasih ibu datang hari ini. Jika tidak, mungkin kami tidak akan sadar. Ibu Marni menatapnya lembut. Setiap tempat butuh seseorang yang mengingatkan. Hari ini saya melakukannya. Tapi nanti, kalian harus saling mengingatkan. Direktur mencondongkan tubuh. Bu, saya tidak tahu bagaimana membalas semua pengorbanan ibu. Ibu Marni tersenyum. Tatapan matanya jauh seperti menembus masa lalu. Kalian sudah membalasnya, katanya. Dengan sistem yang kembali hidup. Dengan hati yang kembali terbuka. Dengan perubahan yang mulai kalian lakukan.
Ruangan itu terasa hangat dalam keheningan. Sementara itu, di lantai 1, Tia berdiri di dekat pintu keluar rumah sakit. Ia membawa tas kecil dan seragam lipat yang ia bawa pagi tadi. Ia tahu ini adalah malam terakhirnya bekerja di kota sebelum ia dipindahkan ke cabang terpencil. Ia menoleh ke sekitar. Semua tampak berbeda di matanya. Meja pelayanan yang dulu ia gunakan untuk membentak pasien, kursi tunggu tempat beberapa lansia dulu ia abaikan. Bahkan lantai rumah sakit terasa berbeda, seolah ia bisa mendengar setiap langkah orang yang pernah tersakiti lewat sini. Tia menarik napas panjang. "Aku pantas mendapat ini," bisiknya. "Tapi aku juga pantas untuk berubah." Ketika ia hendak melangkah keluar, suara langkah pelan terdengar dari ujung koridor. Ia mau pergi sekarang. Tia menoleh. Dan di sana, berdiri seseorang yang membuatnya menahan napas, Ibu Marni. Ia berjalan perlahan mendekati Tia. Tangannya memegang tas kain kecil, seperti hadiah sederhana. "Tia," ujarnya lembut, "sebelum kau pergi, kemarilah." Tia mendekat dengan hati-hati, seolah takut membuat kesalahan lagi. "Ibu, saya benar-benar berterima kasih, dan saya mohon maaf sekali lagi." Ibu Marni membuka tas kecil itu. Di dalamnya ada selembar kain putih bersih. "Ini bukan hadiah," kata Ibu Marni. "Ini adalah awal." Tia mengambil kain itu dengan tangan gemetar. "Apa ini, Bu?" "Kain itu adalah seragam pertama rumah sakit ini," jawab Ibu Marni. "Seragam yang dipakai oleh perawat pertama yang bekerja dengan hati tanpa melihat siapapun." Tia tersentak. "Bu, kenapa Ibu memberikannya kepada saya?" "Karena kau butuh pengingat," kata Ibu Marni lembut. "Setiap kali kau memakai seragam di tempat barumu, ingatlah alasan mengapa seorang manusia memilih menjadi perawat. Bukan karena gaji, bukan karena seragam, tetapi karena ingin menolong." Air mata Tia akhirnya jatuh lagi, namun kali ini ada cahaya baru di wajahnya. "Saya akan ingat, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi." Ibu Marni menyentuh pundaknya. "Pergilah, belajarlah dari awal. Ketika waktunya tiba, kau akan kembali dengan hati baru." Tia menunduk sangat dalam, lalu melangkah keluar rumah sakit. Lampu-lampu kota menyambutnya seperti perjalanan panjang yang baru saja. Besar. Ibu Marni berjalan perlahan ke arah lift. Dan tanpa ada yang menyadarinya, cerita itu belum selesai. Karena besok pagi, seluruh rumah sakit akan menerima pengumuman terbesar sejak berdirinya tempat itu. Pagi berikutnya, tiba dengan sinar matahari yang lembut. Namun, suasana rumah sakit Harapan Sejahtera terasa berbeda. Tidak ada kegaduhan seperti biasanya. Tidak ada suara perawat yang terburu-buru atau dokter yang menegur pasien dengan nada tergesa. Semua bergerak lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah seluruh bangunan sedang menunggu sesuatu. Di ruang direktur, semua kepala bagian sudah berkumpul. Mereka duduk rapi, menunggu arahan pagi seperti biasa. Namun kali ini, raut wajah mereka bukan sekadar serius. Ada rasa hormat yang baru tumbuh. Ada rasa takut untuk kembali melakukan kesalahan. Direktur operasional membuka rapat dengan suara tenang. "Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada pengumuman penting yang harus saya bacakan." Semua tubuh menegang. Direktur membuka map coklat, tipis berisi surat yang baru ia terima pagi itu. Stempel yayasan tertempel jelas di bagian atas. "Ini adalah pesan dari Ibu Marni," ucap direktur dengan suara yang sedikit bergetar. Ruangan langsung hening. Direktur mulai membaca.
kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Harapan Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah membuka hati kalian kemarin. Saya tidak datang untuk mencari siapa yang salah. Saya datang untuk mengingatkan bahwa sebuah rumah sakit tidak dibangun dari tembok, tidak dibangun dari peralatan canggih, tetapi dibangun dari manusia yang menyentuh manusia lain. Hari ini, saya ingin memberikan sesuatu agar kalian tidak pernah melupakan nilai itu lagi. Direktur berhenti membaca sebentar, tangannya sedikit bergetar. Lalu ia melanjutkan perlahan. Saya, Marni Hartadinata, pendiri Rumah Sakit Harapan Sejahtera, menyerahkan donasi tambahan untuk memperluas fasilitas khusus lansia dan pasien tidak mampu. Saya meminta agar fasilitas itu diberi nama suami saya, sosok yang selalu percaya bahwa kesabaran adalah bentuk cinta paling tinggi. Seisi ruangan tertegun. Kepala keuangan menutup mulutnya sambil menahan emosi. Kepala perawat meneteskan air mata. Kepala pelayanan merapatkan kedua tangannya di dada. Direktur melanjutkan, saya juga meminta agar seluruh staf menjalani pelatihan ulang tentang empati dan komunikasi, karena tidak ada ilmu kedokteran yang lebih kuat daripada hati yang lembut. Ketika membaca baris terakhir, suara direktur mulai pecah. Dan terakhir, saya minta agar rumah sakit ini tidak lagi mengukur manusia dari apa yang mereka bawa, tetapi dari apa yang mereka butuhkan. Jika kalian bisa menjaga nilai ini, maka harapan rumah sakit ini tidak akan pernah padam. Direktur menutup surat itu perlahan. Tidak ada satupun orang yang bernapas berat. Semua terduduk seperti baru menyaksikan sesuatu yang begitu besar. Kepala perawat mengusap air matanya. Bu, ibu itu sungguh manusia yang mulia. Direktur mengangguk. Dan kita semua bertanggung jawab menjaga amanahnya. Beberapa menit kemudian, seluruh staf rumah sakit dikumpulkan di aula besar. Aula itu biasanya dipakai untuk seminar dan pelatihan. Namun hari ini aula menjadi tempat refleksi, tempat di mana semua orang harus melihat diri sendiri. Perawat, satpam, bagian administrasi, bagian keuangan, dokter, hingga petugas kebersihan, semuanya berkumpul. Tidak ada pembatas, tidak ada perbedaan kasta, semua berdiri sejajar. Direktur naik ke podium. Hari ini kita berkumpul bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Hari ini kita berkumpul untuk memulai ulang hati kita. Ia melanjutkan cerita tentang kedatangan Ibu Marni, tentang penyamarannya, tentang perlakuan buruk yang ia terima, tentang bagaimana sistem rumah sakit terkunci karena nilai moral yang dilanggar, tentang bagaimana Tia mengakui kesalahannya, tentang bagaimana akses akhirnya terbuka. Ketika nama Tia disebut, banyak orang menoleh. Tia berdiri di barisan belakang, wajahnya tenang dalam kesedihan. Direktur berkata, Tia membuat kesalahan, tapi dia juga berani mengakuinya. Dan keberanian itu tidak dimiliki semua orang. Tia menunduk, menahan air mata yang berusaha keluar. Direktur menambahkan, kita bukan sekadar rumah sakit, kita adalah tangan yang menggenggam harapan orang lain. Jika tangan itu kasar, harapan itu hancur. Jika tangan itu lembut, harapan itu tumbuh. Kata-kata itu membuat banyak orang menahan napas. Di luar aula, seorang pasien lansia yang duduk di kursi roda berkata pelan kepada cucunya, hari ini berbeda. Atmosfer rumah sakit ini terasa lebih manusiawi. Cucunya tersenyum. Mungkin memang akan berubah, Nek. Pasien itu mengangguk. Semoga begitu. Setelah rapat besar itu selesai, semua staf kembali ke unit masing-masing dengan semangat baru. Beberapa saling memeluk, ada yang saling minta maaf, ada yang mendadak merasa ingin berbuat lebih baik dari hari sebelumnya. Tidak ada yang menyadari bahwa seseorang sedang berdiri jauh di luar gedung, memandang rumah sakit itu dari kejauhan. Ibu Marni. Ia berdiri di sisi trotoar dengan membawa tas kain sederhana. Ia menatap gedung itu dengan mata yang lembut dan lelah sekaligus. Suamiku, bisiknya pelan, janji kita masih hidup. Ia mengusap hati kecilnya. Aku hanya ingin mereka belajar. Dan hari ini, mereka benar-benar belajar. Beberapa daun gugur ditiup angin.
jatuh di sekitar kakinya. Ia kemudian melangkah pergi, tidak meninggalkan jejak, tidak membawa pamit panjang. Ia pergi seperti ia datang, diam, tenang, namun membawa perubahan yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh orang yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Matahari pagi mulai naik dan memantulkan cahaya keemasan pada dinding kaca Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Semua staf hadir lebih awal hari itu. Mereka membersihkan meja, menata kursi tunggu, dan menyapa pasien pertama dengan senyum yang jujur. Tidak ada ketegangan seperti kemarin, tidak ada panik, tidak ada suara bentakan, ada ketenangan baru, ada kesadaran baru. Dan semua itu berawal dari seorang nenek tua yang datang dengan pakaian lusuh. Di lobi, seorang pasien lansia duduk sambil tertawa kecil bersama seorang perawat muda. "Terima kasih, Nak," ujar nenek itu. Bicaranya halus sekali, seperti dulu rumah sakit ini. Perawat
benar-benar merasa disambut di sini. Seorang lansia yang memakai tongkat menatap gedung itu dan berkata, mungkin tempat ini sedang menemukan jiwanya kembali. Dan mereka tidak salah. Rumah Sakit Harapan Sejahtera tidak lagi hanya menjadi bangunan besar dengan dokter-dokter hebat. Ia menjadi tempat yang hidup, tempat yang hangat, tempat yang tumbuh. Karena seorang nenek tua datang dengan luka di hati. Karena seorang perawat muda belajar dari kesalahannya. Karena seluruh staf memutuskan untuk berubah. Dan karena seseorang yang tidak terlihat meninggalkan jejak di tempat yang tidak pernah mereka duga. Hari itu adalah hari baru bagi pasien, bagi staf, bagi rumah sakit itu sendiri. Dan jauh di luar gedung, seorang nenek tua berjalan pelan, menyusuri trotoar dengan langkah ringan, tidak membawa apa-apa, tidak meninggalkan tanda tangan, hanya meninggalkan perubahan yang akan dikenang selamanya.